Shalom sidang jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita tetap semangat dalam mengikutinya supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa Surgawi ajarku mengenal. Bapa Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Kemudian berkatalah Ahimaaz bin Zadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar, karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaaz bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaaz mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke suatu pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaaz bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaaz berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaaz, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja, dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis, dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, ah
Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah membacakan dari 2 Samuel pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-33. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini cerita bagaimana Absalom mati dan bagaimana respon daripada Daud ayahnya sendiri ketika mendengar kabar kematian dari anaknya sendiri, yaitu Absalom sebagai anaknya dan sebagai lawannya yang menentang dia juga. Saat ini sidang jemaat Tuhan, saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu kematian akibat dosa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, karena Allah yang kita sembah ialah Allah yang adil, maka Dia pasti menghukum perbuatan dosa. Bahkan ketika Allah mengampuni dosa, akibat atau hukuman Tuhan sering tetap dan harus kita terima. Nabi Nathan telah memberitahukan Daud bahwa Tuhan telah menjauhkan dosanya, tetapi hukuman dari Tuhan tetap diberlakukan kepada Daud. Sehingga ketika Daud sedang cuma Tuhan berbuat dosa dan ada hukuman dari perbuatannya itu, yaitu kita melihat anak yang dilahirkannya meninggal. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya kita melihat tadi kematian Absalom. Kalau kita melihat Daud pernah melakukan dosa dan akibat dosanya yaitu ada hukuman dari Tuhan. Dan saat ini juga ada berita bahwa ada kematian Absalom anaknya sendiri. Sebenarnya kematian Absalom dan kehancuran pasukan pemberontak itu merupakan kemenangan Daud yang gemilang. Artinya ketika Absalom mati, maka itu adalah suatu kabar sukacita kepada Daud. Karena apa? Berarti tidak ada lagi yang menjadi lawannya atau yang menentangnya. Sekaligus merupakan bukti bahwa Allah yang telah mengurapi Daud sebagai raja atas Israel tidak boleh dipermainkan. Absalom yang durhaka telah menerima ganjaran yang setimpal. Kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 9 sampai ayat 33 bahwa Absalom telah meninggal akibat dari segala perbuatannya. Dia sudah menerima sesuai dengan apa yang dia lakukannya, yaitu dia mati akibat dari dosanya. Sesuai dengan tema kita, kematian akibat dosa. Kita melihat dia mau menguasai kekuasaan ayahnya sendiri, dia mau merebut tahta ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Nah, di situ kita melihat bahwa ketika dia ingin merebut tahta Daud, berarti dia sedang ingin merebut tahta kemuliaan Allah yang dipercayakan kepada Daud. Berarti dia sedang menentang orang yang diurapi oleh Allah, yaitu Raja Daud sendiri yang dipercaya sebagai raja atas bangsa Israel. Sedang jemaat Tuhan, persoalannya ialah Daud menunjukkan kesedihan yang berlebihan. Kita melihat di sini tadi di ayat 33 bahwa ketika ada orang membawa kabar kepada Daud bahwa Absalom sudah meninggal, sudah mati, sebenarnya itu adalah hal yang sukacita. Itu adalah kabar sukacita yang dibawakan kepada Raja Daud. Artinya kenapa dikatakan kabar sukacita? Karena tidak ada lagi yang menentang Raja Daud, tidak ada lagi yang ingin menghancurkan kerajaannya. Tetapi kita melihat respon dari Daud. Memang benar sidang jemaat Tuhan, walau sejahat apapun anak kita, sebandel apapun dia kepada kita sendiri, ketika kita mendengar dia celaka atau meninggal, sampai meninggal, pasti hati kita sebagai orang tua akan hancur, akan merasa sedih. Namun persoalannya Daud menunjukkan kesedihan yang berlebihan, sehingga membuat kemenangan itu menjadi perkabungan bagi seluruh tentara atau bagi seluruh orang Israel. Kita melihat Raja Daud begitu sedih
anakku, anakku, dia katakan. Dan dia katakan, seandainya aku bisa menggantikan engkau, aku yang harus mati. Namun saya percaya sidang jemaat Tuhan, ini adalah sesuatu rencana Tuhan. Absalom mati itu akibat dari dosanya, akibat dari perbuatannya. Dan semuanya itu atas seizin Tuhan, supaya dia tidak menghancurkan kerajaan Daud sebagai pemimpin bangsa Israel. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari hal ini kita boleh belajar, dari kematian dari Absalom ini kita boleh belajar bahwa kematian yang dialaminya yaitu kematian akibat dosa, akibat dari pemberontakannya, akibat dari kejahatannya, sehingga Tuhan murka kepadanya. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, kalaupun kita mati bukan karena dosa, tetapi kita mati karena kita memang sudah waktunya Tuhan panggil, dan kita mati dengan hal yang baik atau hal yang positif. Bukan karena murka Tuhan kita mati, tetapi kita mati karena memang sudah waktunya, dan kita mati dengan damai, bukan karena dosa. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita belajar dari Absalom. Supaya apa? Supaya kita dalam setiap kehidupan kita melakukan hal-hal yang benar, percaya kepada Tuhan, melakukan sesuai dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Supaya ketika kita pun menghembuskan napas terakhir, kita boleh dengan baik dan dengan damai sejahtera, sehingga kita meninggalkan segala sesuatunya dengan baik, dan orang juga mengingat kita adalah orang yang baik dan orang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita belajar melalui firman Tuhan ini. Terima kasih sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari kehidupan Absalom, yang dimana dia mati akibat dari segala perbuatannya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dalam setiap kehidupan kami dan sampai akhir hidup kami boleh melakukan yang baik di hadapan Tuhan, dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur.